Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Swastiningsih SPD. Saya mengajar di SDN Kedung Baru 1 Surabaya sebagai guru bahasa Inggris dan sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada hari ini saya melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 23 Surabaya. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Good afternoon, student. Good afternoon, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. And you, ma'am? I am very well, thank you. Are you happy this afternoon? Yes, I'm happy. Are you ready this afternoon? Yes, I'm ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, pada siang ini Bu Esti akan memberikan pelajaran bahasa Inggris ya. Terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, sebelum kita memulai kajian kali ini, mari kita berdoa. Oke, berdoa selesai. Sebelum saya mulai pembelajaran bahasa Inggris, saya absen dulu ya. Oke, you go. Firsa, Megan, Diva, Naura, Ilham, Surya, Nasya, Sabila, Nindi, Viro, Farhan, Aura, Riko, Wildan. Ya, ada suratnya ya. Iqbal, Rafa, Rara, Habibah, Feli, Putri, Safira, Aluna, Dava, Iqbal. Pada siang ini saya melanjutkan tentang materi yang kemarin, materi bahasa Inggris yang kemarin kita sudah belajar tentang descriptive about place ya. Masih ingat kan? Nah, kalau hari ini saya akan memberikan materi yang baru dan menarik. Nah, dalam bahasa Inggris. Nah, materi ini adalah materi tentang prosedur teks, ya. Prosedur. Prosedur itu apa, Nana? Prosedur teks ini. Prosedur text is a text which aim to inform the readers about the step to do something. Prosedur teks adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, tujuan prosedur teks yaitu the purpose of prosedur text is to show how something is made, used, or don't through a sequence of step. Yaitu tujuan prosedur teks untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan dengan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Ya. Kemudian language feature-nya prosedur teks yaitu yang pertama, perhatikan, menggunakan simple present tense. Tempo hari sudah saya terangkan simple present tense yaitu kemudian apa present tense? Simple present tense yaitu rumusnya seperti apa? Subjek ya. Kemudian verb 1
ditambah s atau es, kemudian objek, ya, verb itu. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat perintah, imperative sentence. Contohnya ini, add 5 onion, get some ears and pants. Kalimat perintah harus diawali dengan kata verb. Contohnya, mix, stir, boil, add, turn on, get, etc. Kemudian bagian yang ketiga, menggunakan kata penghubung, connective. Contohnya, first, second, after that, then, finally, next, etc. Kemudian number 4, menggunakan kata keterangan, adverb. Contohnya, in 5 minutes, for an hour. Kemudian berikutnya menggunakan keterangan cara, yaitu adverb of manner. Contohnya slowly, wisely, rapidly, powerful, etc. Generic structure prosedur text, ini adalah goalnya. Bagian yang pertama yang terletak pada judul yang menunjukkan tujuan dibuatnya teks tersebut. Contohnya, how to make dalgona coffee. Bagaimana cara membuat dalgona coffee. Ingredient, materials. Bagian yang kedua berguna untuk menjelaskan apa saja bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk membuat sesuatu dalam prosedur teks tersebut. Contohnya, the ingredients to make dalgona coffee are coffee and sugar. We also need a spoon and warm water. Kemudian bagian terakhir, yaitu bagian akhir yang berisi tentang langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari prosedur teks. Contoh, first, boil water into the kettle. Nah, ini adalah contoh resep membuat pancake. Ya, ini termasuk contoh prosedur teks how to make pancake. Ya, bahannya nih, 1 cup all-purpose flour, kemudian an egg, 2 teaspoons baking powder, kemudian half teaspoon salt, kemudian unsalted butter, vegetable oil, 1 cup milk, 2 tablespoons sugar. Nah, ini bagian toppingnya. Bagian topping itu bagian yang di sini, yaitu use maple syrup, honey, chocolate syrup, or jam. Nah, ini pancake-nya. Tentunya kalau minggu depan kita praktekkan, bagus ini. Ya, ini sekarang saya masih memberi tentang pengarahannya, tentang pembuatan resepnya. Minggu depan kita laksanakan prakteknya per kelompok. Ya, nanti pada bagian akhir kelompok saya bagikan resep gambar itu, gambar pembuatan. Ada yang membuat mie goreng, fried noodles, kemudian fried chicken, next terus chicken soup. Nah, itu nanti tugas kalian. Ya, ini adalah langkahnya. Step itu langkah, ingredient adalah bahan. Ya. Nah, tadi sudah Bu Esti terangkan kata kerja. Nah, yang ini bagian ini, take, pour, have. Nah, ini merupakan kata kerja. Kemudian ini yang kedua, yaitu contoh prosedur teks how to use printer. Bagaimana memakai printer. Nah, materials unit, yaitu pastinya printer, kemudian kertas, kemudian laptop.
Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi, yang pertama, plug in the power cable of the printer and turn it on. Number 2, go to your laptop, computer and find the printer setting. Number 3, click at a printer and follow the further instruction that appear. Number 4, it is ready to use. Nah, jadi ini tadi ada 2 bagian contoh di mana yang pertama menggunakan dipakai untuk resep. Nah, yang kedua adalah alat. Nah, boleh kalian bereksperimen. Saya mau membuat figura. Nah, itu bisa. Ya. Nah, tujuan prosedur teks itu merupakan ya paparan cara penggunaan. Nah, di situ pastinya ada judul. Tadi apa? Gold, ya. Yang kedua yaitu ingredient, bahannya, ya. Kemudian yang ketiga bagian stepnya. Nah, ada juga yang ditambahi dengan tools. Tools itu apa? Siapa yang bisa? Tools artinya apa? Alat peralatannya. Ya, kalau kalian mau masak, umpama masak chicken soup, peralatannya apa? Pan, ya kan? Toolnya itu kan pan, stove, ya, ladle, apa centong itu, ya enggak? Nah, grinder untuk membuat bumbunya. Nah, itu merupakan toolnya. Kalau materialnya tentunya bahan. Kalau chicken soup apa aja bahannya di situ? Chicken, vegetables. Di situ ada carrot, potatoes, cabbage, celery, ya enggak? Nah, kemudian spesiesnya. Spesies itu apa? Bumbu. Apa bumbunya di situ? Pepper, ya kan? Lada. Kemudian garlic, vegetable oil. Nah, di situ. Pada bagian materi ini menarik sekali anak-anak. Menariknya di mana? Kita bisa berkreasi. Nah, berkreasi di sini bisa membuat berbagai macam resep, mulai puding, cake, sup, dan sebagainya. Bisa cara pembuatan figura, cara pembuatan, kan kalian kadang ada namanya keterampilan. Nah, di situ kalian bisa terapkan memakai prosedur teks tersebut, ya. Di situ kita bisa menuliskan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu atau stepnya itu harus diawali dari kata first. First itu pertama. Kemudian yang kedua, second. Kemudian third. Kemudian next, fourth. Fourth itu bisa kalau tidak ada nomor berikutnya. After that, terakhir, finally. Finally apa artinya? Finally. Terakhir. Nah, di situ. Jadi, di dalam prosedur teks ini, nah inilah judulnya. Selalu pakai how. How itu apa artinya? Bagaimana. Kalau use, menggunakan. Nah, ini material unit. Jadi material yang kamu perlukan, apa bahan yang kamu perlukan apa di sini, kemudian stepnya itu langkah-langkahnya. Nah, tentunya memakai, boleh seperti ini, nggak pakai first, boleh. Ada yang pakai first, second, third, fourth, after that, and finally. Oke, sekarang sudah jelas. Ada yang ditanyakan? Apakah dalam prosedur teks selalu memakai bentuk simple present? Ya.
Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2. Apakah di dalam prosedur teks ya selalu memakai tenses simple present tense? Ya, jawabnya. Jadi, di sini terapannya pakai simple present tense, tidak boleh lainnya. Oke, siapa lagi yang bertanya? Ya. Nama? Apakah di dalam prosedur teks selalu memakai kalimat instruksi? Ya. Apakah di dalam, ada pertanyaan, apakah di dalam prosedur teks selalu memakai instruction? Ya. Instruction itu merupakan bagian perintah, ya. Nah, itu biasanya kita memakai kata kerja, yaitu yang tadi, boil, ya kan, pour, dan sebagainya. Ada lagi yang ditanyakan kelompok 1? Oh, sekarang kelompok 5. Apakah di dalam teks prosedur itu selalu memakai banyak tahapan? Iya, ada pertanyaan dari kelompok 5. Apakah di dalam prosedur teks itu terdapat banyak tahapan? Ya, tahapan merupakan langkah-langkah pembuatan. Jadi, mulai dari awal kalian membuat sampai kalian memproses dan terakhir disajikan. Entah itu disajikan dalam bentuk piring, cangkir, ya, itu merupakan tahapan akhir. Nah, guna daripada first, second, third, fourth itu merupakan bagian langkah-langkah di situ. Sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan kelompok 1, 2, 3, 4 sudah, 5 sudah. Berarti yang tanya hanya 3 kelompok. Alhamdulillah masih ada gregetnya biarpun siang setelah kalian olahraga. Nah, sebelumnya Bu Esti akan memberi lembar LKPD. Saya ingin tahu kemampuanmu seberapa paham, seberapa mampu kamu menguasai prosedur teks ini ya. Saya bagikan dulu ya. Lembar kerja peserta didik 1 tujuannya yaitu peserta didik mampu menganalisa generic structure yang terdapat pada prosedur teks. Nah, di sini ada prosedur teks tentang how to make omelet. Nah, kalian ditugasi yaitu menulis generic structure tentang prosedur teks. Di situ ada tabel-tabel ya. Yang atas, pada tabel atas itu the goal-nya atau purpose. Kemudian tabel yang kedua adalah ingredient, tadi sudah saya terangkan. Kemudian bagian belakang ada step-nya. Ya, di situ choose the correct answer by crossing
A, B, C, or D. Ya. The text is for question number 1 until 5. Ya. Di situ ada teks how to make bergedel tempe. Ya, bagaimana cara membuat bergedel tempe? Ada pertanyaan nomor 1 sampai dengan 5. Kemudian 6 until 10, how to make an ice cream. Bagaimana membuat es krim. Nah, di situ nanti ada 5 pertanyaan. Nah, nanti totalnya ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan cara menyilang pada abjadnya A, B, C, or D. Jangan lupa nama dan kelas. What is the generic structure of the text? Ya, B. pilihanmu apa jawabnya? Oke. Untuk kelompok 3, menjawab D. Ya, D. D apa B? Oh, B, maaf. What is the generic structure of the text? Generic structure of the text adalah yang D. Goal, materials, step. Oke. Sekarang number 2, kelompok 5. What is the text about? C. History of bergedel tempe. Ya. Pertanyaannya, what is the text about? Yaitu jawabnya tadi C. B. Kira-kira B true apa false? False. True apa false? False. False. Yang betul D. Yaitu do. Description of perkedel tempe. Ya. Oke. Number 3. What are the main ingredients to make bergedel tempe? Ya. Jawabnya C. Tempe. ya. Apa bahan pokok membuat perkedel tempe? Nah, dari kelompok 2 menjawab tempe. True or false? True. True. Oke. Sekarang number 4 ya. What tense does the text use? Ya. Present tense. Ya. Tenses apa yang digunakan pada teks tersebut? Yaitu present tense. A. Number 5. Kelompok 3. What is the third step to make bergedel tempe? D. Ya. Yang mana langkah ketiga untuk membuat bergedel tempe? Jawabnya adalah apa? D.
Shape the tempe into the size of a golf ball and flatten a little with a fork. Ya. Oke. Sekarang number 6. Oke. You? The text tell us about how to make an ice cream. Ya. Oke, kelompok 5 menjawab number 6. The text tell us about how to make an ice cream. True or false? True. Oke, number 7. How many cups? How many cups whole milk that we need to make an ice cream? Ya. B. 1 cup whole milk. Ya. How many cups whole milk that we need to make an ice cream? Jawabnya kelompok 4B. True or false? True. Oke. Number 8. Ingredients from the first step refers to A. Ya. Kelompok 2. Ingredient from the first step refer to. Jawabnya A. Heavy cream, milk, sugar, and vanilla. True or false? True. Jawabnya yang betul adalah A. Ya. Oke. Number 9. Dissolved from the second step mean B. Ya. Number 9. Dissolved from the second step means. Jawabnya tadi kelompok 1B. Ya Mas ya. Nah, yang betul adalah A. Became of cows to become incorporated into a liquid so as to form a solution. Oke. Number 10. Finally. Vinyl can be replaced with the word B, the last step. Ya. Finally can be replaced with the word. Jawabnya? B. Ya. Jawabnya kelompok 2B. Tujuannya dari LKPD itu mengukur kemampuanmu di mana kalian sudah paham atau belum. Ya, namanya juga belajar itu dari yang belum ngerti nanti bisa mengerti. Nah, Bu Esti ngasih model tes ini saya ukur sejauh mana pengetahuan kamu tadi yang sudah saya terangkan di depan. Saya bagi resepnya masing-masing kelompok. Ini kelompok 5. Ini kelompok 2 resepmu. Ini kelompok 3 resepnya. Ini kelompok 1 resepnya. Ini kelompok 4 resepnya. Nah, tulis nama anggotamu. Tulis nama anggota. Semua harus ditulis itu. Kalau nggak ditulis nggak dapat nilai nanti. Tolong kerjasamanya.
sudah, kita mulai presentasi ya, karena waktunya keburu mau habis ya. Saya mulai dari kelompok 5 yang sudah siap. Saya perwakilan dari kelompok 5. How to make fried rice. Ingredients: 2 cloves of garlic, 2 onions, an egg, 1 tablespoon of vegetable oil, a plate of rice, 6 cups. Steps: first, chop garlic and onions into the small piece. Second, add vegetable oil on a frying pan. Third, put the chopped garlic and onion into the hot vegetable oil. Fry them a while. Fourth, add an egg into the pan and stir them. Fifth, put 1 plate of rice, fry and mix them around 3 minutes. Sixth, add 2 pinches of salt. Continue frying until the rice is mixed perfectly. Finally, put the fried rice on the plate. Fried rice is ready to serve. Okay, thank you. Clap your hand for kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ingredients: 350 grams chicken, 2 carrots, 2 potatoes, 5 star cherry, 1 red tomato, 1 cup of water, 2 spoons of cooking oil for sautéing spinach, 5 onions, 2 garlic, 3 canned lemons, setengah teaspoon of pepper, tablespoon of salt, teaspoon of sugar. First, combine the chicken and water. Clean the chicken, then shred it. Second, turn on the stove. Stir fry the spinach and cooking oil. 3, add water and wait until it boils, then add the chicken. 4th, while chicken is simmering, prepare the vegetables, peel the carrots and potatoes, chop the chicken. After that, add the vegetables to the soup, really 30 minutes, then add potato and celery. Finally, turn off the stove and chicken soup is ready to be served. Okay, thank you. Clap your hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How to make milk pudding. Ingredients: 2 bags jelly, 1 liter plain milk, 150 gram sugar, 1 teaspoon of vanilla, 6 glasses of water. Steps: first, combine jelly, sugar, vanilla, and water. Stir continuously until mixture thickens. Second, turn off the stove. Set over medium-high heat. Stir until it is boiled. Third, turn off the stove, then add milk. After that, pour into a bowl or a mold. Refrigerate at 4 hours. Finally, take the pudding off refrigerator and service it in individual service dishes. Okay, clap your hand. Okay. Untuk pertemuan ini ya sudah ada yang presentasi. Nah, kira-kira ya untuk materi yang ini menyenangkan tidak? Ya, sungguh menyenangkan. Alhamdulillah. Karena pengetahuan yang kalian dapat hari ini tentunya bisa kalian coba di rumah. Nanti
Minggu depan pertemuan berikutnya kita praktek bersama sesuai dengan yang kalian paparkan tadi. Sekarang ini kita presentasi teorinya, ya kan? Ya kan? Nah, minggu depan kita lanjutkan dengan prakteknya, ya. Setiap kelompok, ketua, wakil, dan anggotanya, nanti ketuanya bagian membagi tugas, membawa apa di situ, bahannya apa, dibagi rata, ya. Paham anak-anak? Karena waktunya sudah habis, sekarang berdoa. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.